Halo, ketemu lagi dengan saya, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Salam cerdas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas lagi, tapi kali ini sesuatu topik yang lebih seru, yaitu akhirnya alimama palsu diblokir oleh pihak otoritas. Sekali lagi, akhirnya alimama yang palsu diblokir oleh pihak otoritas. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi topik-topik berikutnya. Karena berikutnya saya akan membahas hal-hal yang menarik juga, yang serupa dengan alimama seperti JD Union, seperti Share4Pay, GoIns, dan lain-lain. Oke, untuk tidak membuang banyak waktu, saya mulai saja. Satu hari setelah saya upload mengenai warning saya untuk berhati-hati atas penipuan alimama palsu. Kenapa saya katakan alimama palsu? Karena ada alimama yang asli. Alimama yang asli di video saya juga sudah saya terangkan adalah sebuah layanan dari Alibaba Group yang membantu para pemasar online agar produknya cepat dikenal. Karena ini adalah sebuah jasa, jadi jika Anda penjual online yang menggunakan jasa alimama, maka Anda harus berbayar. Karena mereka akan tanda kutip memasarkan, melakukan aktivitas-aktivitas supaya produk Anda dikenal di situs-situs pembelanjaan online. Tetapi alimama yang palsu pada dasarnya adalah money game yang bisa menelan banyak korban karena menggunakan skema Ponzi. Skema Ponzi pun nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, satu hari setelah saya upload video saya itu, kemudian muncul problem pada alimama palsu itu. Banyak orang yang meregister tapi tidak berhasil, ada juga orang yang sudah top up, uangnya tidak masuk, ada orang yang mau withdraw uangnya juga tidak bisa. Dan itu berlangsung sampai kira-kira 4 hari. Aneh bukan? Sebuah perusahaan yang mengaku ada di bawah Alibaba Group, jika ada masalah gangguan dan 4 hari tidak bisa ditangani adalah sebuah masalah serius. Kenapa? Biasanya perusahaan-perusahaan besar seperti Google, YouTube, Facebook, mereka kalau menghadapi gangguan itu diselesaikan dalam waktu beberapa jam dan tidak akan lebih dari 1 hari. Karena gangguan beberapa jam saja itu bisa merugikan mereka besar sekali. Jadi adalah aneh ada perusahaan yang mengaku berada di bawah Alibaba Group dalam waktu 4 hari tidak bisa mengatasi masalahnya. Nah, saya kasih tahu masalahnya apa. Masalahnya adalah link ke alimama palsu yang sebelumnya, yaitu almm.qdhtml.net diblokir oleh pihak otoritas. Jadi Anda yang mencoba akses menggunakan link itu tidak bisa lagi. Nah, tetapi mereka berkilah mereka sedang melakukan pembaruan, sedang melakukan maintenance, ada gangguan. Ya, tidak sinkron informasinya satu sama lain. Sehingga ada juga yang menyarankan pakai saja VPN, Virtual Private Network. Ya, memang betul. Menggunakan VPN bisa mengakses situs-situs atau link-link yang sudah diblokir oleh pihak otoritas. Ini sama saja Anda mengakses situs-situs porno yang sudah diblokir oleh pihak otoritas menggunakan VPN. Ya tetap bisa, karena VPN itu singkat cerita langsung menembus situs yang dimaksud tanpa melalui filter-filter pihak otoritas atau blokir-blokir yang sudah dibuat. Artinya apa? Jika Anda disarankan menggunakan VPN, jelas link itu adalah link yang tidak disetujui atau diblokir oleh pihak otoritas karena berbahaya. Kemudian pihak alimama palsu ini juga mengganti domainnya yang sudah diblokir itu menjadi alimamaonline.net. Tetapi tetap saja orang-orang yang coba mengakses melalui alimamaonline.net tidak semuanya berhasil. Karena sebentar lagi alimamaonline.net juga akan diblokir. Nah, alasannya apa lagi jika ini diblokir?
pembaruan lagi, ada masalahkah, maintenance? Kita lihat saja. Satu lagi yang berbahaya yang saya catat di sini adalah aplikasi atau APK dari Alimama palsu ini tidak bisa Anda download dari App Store. Aplikasi yang resmi itu harus bisa di-download dari App Store. Kenapa? Aplikasi yang di-download dari App Store artinya sudah diperiksa oleh App Store bahwa aplikasi ini tidak berbahaya. Tetapi aplikasi yang tidak Anda download melalui App Store seperti Alimama palsu ini, yang dibagi-bagikan oleh upline Anda, oleh teman-teman Anda yang mau Anda join, itu jelas aplikasi yang belum diverifikasi oleh pihak Google maupun Apple. Artinya aplikasi ini punya potensi berbahaya. Bayangkan, kalau aplikasi ini sembarang Anda download, Anda pasang di handphone Anda, ternyata aplikasi ini misalnya memasang suatu perangkap atau sebut saja suatu aktivitas di mana dia bisa mengcopy, menyimpan, menyadap segala macam, misalnya password M-Banking, password Facebook, password email, Instagram, dan sebagainya dari handphone yang mana Anda install APK-nya. Jadi sangat berbahaya menginstall APK yang bukan berasal dari App Store. Coba Anda lihat Alimama ini kan download aplikasinya atau APK-nya bukan dari App Store. Kalau Anda lihat di sini, teman-teman yang sudah ikut, mereka selalu memberikan link untuk APK itu untuk di-download. Nah, jadi kalau kita lihat di sini adalah sesuatu yang jelas, tidak usah diterangkan lebih detail bahwa Alimama palsu ini yang mengiming-imingi mendapat uang dengan mudah. Tergantung berapa besar yang Anda top up. Semakin besar Anda top up, dijanjikan semakin besar Anda dapat uangnya. Pertanyaannya, kok orang pada nggak mikir ya? Uangnya itu dari mana? Kan nggak mungkin perusahaan itu bagi-bagi uang. Tentu diambil dari satu sumber. Sumbernya dari mana? Iya, dari mereka yang disponsori di bawahnya. Nah, jadi yang dinikmati oleh orang-orang di atas adalah uang-uang orang lugu yang mendaftar berikutnya. Nah, kalau yang di bawah ini stuck atau tidak berkembang, berhentilah Alimama palsu ini. Jadi saya curiga jangan-jangan 4 hari ini adalah masa-masa Alimama sudah mengalami kesulitan, atau mereka siap-siap dengan domain yang baru ini kemudian melakukan rebranding ulang tahun atau apapun. Tapi kita lihat saja, kalaupun itu mereka lakukan, akan sekali lagi diblokir oleh pihak otoritas. Dan silakan Anda menyesal kalau Anda tetap bergabung. Jadi selagi masih ada kesempatan, begitu yang baru ini stabil, silakan download, tidak lakukan top up lagi, dan jangan sarankan ke teman-teman Anda untuk bergabung. Karena Alimama palsu ini berbahaya. Demikian tips dari saya, terima kasih.